Santapan Harian, Kamis, 6 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah pikiran kami dengan terang kebenaran-Mu ya Kristus. Jadikan setiap ayat yang kami dengar sebagai kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam terang firman-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1-15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai, tidak hanya untuk berbuat tetapi juga berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima, berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih kepada sesama merupakan kasih yang harus dinyatakan melalui perbuatan, antara lain dalam bentuk kepedulian dan kerelaan memberi. Tindakan ini adalah bentuk syukur atas kasih dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat. Ia mengajak jemaat Korintus untuk terlibat dalam pelayanan kasih, yakni pergumulan bantuan untuk jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Demi menyemangati jemaat, Paulus menyebutkan jemaat di Makedonia sebagai contoh. Mereka jemaat yang sangat miskin, bahkan berada dalam penderitaan berat.
tetapi mereka memberi dengan sukacita dan murah hati. Paulus hendak mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa kemurahan hati sama sekali tidak didasarkan pada kelimpahan materi, melainkan itu adalah buah dari kasih karunia Allah. Kerelaan mereka didasarkan pada Yesus Kristus yang kaya dan yang rela menjadi miskin dengan memberikan dirinya di atas kayu salib. Paulus kemudian menyasar kekhawatiran yang sering muncul saat kita memberi, yaitu kekhawatiran akan kekurangan. Hal tersebut tidaklah tepat. Justru yang paling penting adalah memberi dan menyatakan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan dan berkekurangan. Kepada kita yang sudah berniat untuk memberi, Paulus mengatakan agar kita segera melakukannya dan dengan apa yang ada pada kita. Dari apa yang Paulus ajarkan, jelas Allah menghendaki keseimbangan. Kelimpahan seseorang atau sekelompok orang menolong yang berkekurangan, supaya ada keadilan. Memberi dengan sukarela mencerminkan kasih Kristus, meneguhkan persaudaraan, dan menyalurkan berkat demi kesetaraan dalam jemaat. Bukankah kita telah menerima begitu banyak pemberian dari Allah, berkat jasmani maupun rohani, terutama keselamatan dalam Kristus? Bukankah kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus? Marilah hari ini juga kita memberi supaya kita semua kaya dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, ajarlah kami memberi dengan hati yang penuh syukur, sebab segala yang kami miliki berasal dari kasih karunia-Mu. Biarlah setiap pemberian kami menjadi ungkapan kasih yang menguatkan sesama dan memuliakan nama-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.